dia muslim, kami minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang ketiga, jika dia tidak dimakamkan, dikuburkan, diproses secara Kristen, dia terkena siksa imbas dari orang kafir. Bahkan kuburanmu nggak boleh kuburan Kristen. Hukumnya Allah, hukumnya Islam, segera dimakamkan. Kasihan jenazah, karena kami sayang sama jenazah. Kasihan dia didiamkan seperti ini. Lo yang berdosa kami, Pak. Ini kita kena semua fardu kifayah. Tahu apa fardu kifayah? Iya. Makanya saya dari Jakarta ke sini. Saya Hani Kristianto 1 jam 1 nggak diambil. Saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. 1 jam dari sekarang. Allah Akbar. Allah Akbar. 1 jam. Siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya. Ya. 1 jam dari sekarang. Nabi Muhammad itu 3 hari baru dikubur. Nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur. Tidak ada seorang pun yang ngurusi mengkafani Kanjeng Nabi, hanya berdua, Abbas dengan Sayyidina Ali berdua. Sampai 3 hari. Nabi Muhammad itu 3 hari baru dikubur. Andai kan di sini saya mati, santri saya berebut pondok ini, Awab sama Jain berdua mengkafani saya. Ngenes kan? Di mana mereka? Rapat di Sakifah Bani Sa'idah. Ada apa? Memilih khalifah. Saya ingin mengatakan yang jujur sajalah. Ketika Nabi meninggal dunia pada detik pertama itu sudah pecah kongsi. Gara-garanya adalah begitu meninggal Nabi Muhammad tidak ada yang mengurusi pengkafanannya, yang mandiin nggak ada, yang mengkafani nggak ada, para sahabatnya rapat memilih Khalifatu Rasulillah. Yang aneh lagi Sayyidina Ali nggak diundang. Nah itu persoalannya. Ujung-ujung ya apa? Ya bahasa Sunda ujung-ujung ya. Ujung-ujung tiba-tiba Abu Bakar mengatakan saya sebagai khalifah. Sayyidina Ali nggak tahu yang ngangkat siapa. Nah ngambek kan pendukung Alinya ya sampai sekarang. Yang mendukung Ali namanya Syiah, yang mendukung Abu Bakar namanya Ahli Sunnah wal. Nah, bapak-bapak dukung mana? Udahlah. Tapi yang aneh ini sejarah. Sekalipun umat Islam saling perang saudara, saya istri dengan menantu kok bisa perang sih? Iya kan? Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Bapak-bapak dengar semuanya. Kenapa? Nggak malu tah? Masa perang sama istrinya Mitoha? Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, dikedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grendelnya, dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu, dalam keadaan yang sangat genting sekali. Perpecahan di antara mereka itu mengerikan, kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah. Ya mengerikan sekali. Meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang takziah, dikafani sendiri, dikubur malam-malam, orang ketakutan semua. Nah ketika dikuburkan di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Ya,
Nah ini Anda suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah. Ditutup. Ada apa sebetulnya? Halo semua. Seperti yang Buya Syakur katakan, hal seperti ini tidak dipelajari oleh umat dalam sejarah. Ditutupi. Dan perlu dipertanyakan, ada apa sebenarnya? Seperti yang kita lihat di awal, seorang mualaf yang baru masuk Islam aja bisa ngotot sedemikian rupa, sehingga rela mati demi menguburkan sesama mualaf pada hari itu juga. Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang ngotot untuk menguburkan Muhammad pada hari itu juga, seperti yang dilakukan oleh mualaf tadi? Padahal, katanya, menurut hukum Islam, kalau seseorang meninggal, harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Dan katanya Muhammad adalah Nabi yang dijadikan teladan bagi umat Islam. Kenapa umat Islam harus segera dikuburkan pada hari itu juga? Padahal Nabi yang dijadikan teladan aja tidak dikuburkan pada hari itu juga. Saya cukup yakin, mualaf yang tadi kita lihat, tidak tahu bahwa mayat nabinya tidak diurus sampai pada hari yang ketiga. Jangankan mualaf itu, saya cukup yakin banyak muslim dari lahir yang juga tidak tahu bahwa nabinya baru dikuburkan pada hari yang ketiga. Kenapa bisa begitu? Karena peristiwa kematian Muhammad adalah topik tabu yang tidak dibicarakan oleh umat muslim, terutama yang awam. Nah, saya bukan bermaksud untuk membuka luka lama agama Islam. Tetapi, ini udah zaman keterbukaan, di mana segala informasi tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang tidak mampu menerima kenyataan yang pahit, silakan tutup video ini sekarang. Karena pada video ini, kita akan membahas tentang kematian Muhammad secara belak-belakan. Opi, kita mulai aja ya. Nah, informasi tentang Muhammad dikuburkan pada hari yang ketiga bisa didapatkan dari beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis dari ini, nomor 83, dan hadis Ibnu Majah, nomor 1617. Karena sangat banyak, pada video ini saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya akan membacakan yang dari hadis Ibnu Majah aja. Dan supaya tidak terlalu bertele-tele, saya tidak akan membacakan perawinya. Kalau teman-teman mau tahu perawinya, silakan post dan baca sendiri. Atau cari websitenya, atau bukunya sendiri. Kita mulai dari hadis Ibnu Majah, nomor 1607. Ubaidullah bin Abdullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibu, kabarkanlah kepadaku, bagaimana sakitnya Rasulullah SAW?" Dia menjawab, beliau keluhkan kepedihan sakitnya, hingga air liur terlihat merembet di mulut beliau. Keluarnya air liur beliau, layaknya orang yang makan kismis. Beliau keliling ke rumah-rumah istrinya. Ketika sakitnya semakin berat, beliau minta izin kepada mereka untuk tinggal di rumah Aisyah. Dan mereka ganti yang datang menemui beliau. Aisyah melanjutkan, beliau masuk menemuiku dengan diapit oleh 2 orang laki-laki. Sementara kedua kakinya berjalan di tanah. Salah seorang dari laki-laki itu adalah Al-Abbas. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Ibnu Abbas. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki yang tidak disebut oleh Aisyah itu?" Ia adalah Ali bin Abu Thalib. Nah, jika kita perhatikan benar-benar, sebenarnya bibit kebencian Aisyah kepada Ali bin Abu Thalib sudah ada sejak Muhammad belum meninggal. Buat teman-teman yang belum tahu, atau mungkin lupa, Aisyah adalah istri yang dinikahi pada usia 6 tahun, dan digauli pada usia 9 tahun, oleh Muhammad. Dia adalah anak perempuan dari Abu Bakar, yang kemudian menjadi khalifah pertama, yang memegang, atau mewarisi, semua kekuasaan Muhammad.
Sedangkan Ali bin Abu Thalib adalah sepupu Muhammad dan juga menantunya. Karena dia menikah dengan anak perempuan Muhammad yang bernama Fatimah. Menurut catatan sejarah Islam yang ditutupi, setelah kematian Muhammad, Abu Bakar membunuh Fatimah beserta anak yang dikandungnya. Artinya, Abu Bakar membunuh cucu Muhammad yang masih di dalam kandungan dan memaksa Ali bin Abu Thalib untuk mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Buya Syakur, hal ini tidak dibicarakan oleh para ulama karena dianggap tabu, bahkan dianggap fitnah. Yang mereka katakan kepada umat Islam yang awam adalah Ali bin Abu Thalib mengakui kekhalifahan Abu Bakar dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, kita tidak akan membahas tentang hal ini lebih lanjut karena kita sudah membahasnya pada video lain. Kalau teman-teman mau mengetahui lebih lanjut, silakan cari video yang membahas sejarah perpecahan Syiah dan Sunni di channel Pen Paradi. Setelah video ini selesai. Selain kontroversi antara kelompok Ali bin Abu Thalib Fatimah dengan kelompok Abu Bakar Aisyah, ada dua kontroversi lagi yang juga sudah kita bahas pada video-video lain. Kontroversi yang pertama adalah Muhammad mati karena diracun oleh seorang perempuan Yahudi di Khaybar yang seluruh keluarganya dibunuh oleh Muhammad. Hal ini sudah saya bahas di beberapa video lain. Tetapi yang belum saya bahas adalah ada desas-desus bahwa sebenarnya Muhammad mati karena diracun oleh Aisyah yang berkomplotan dengan istri Muhammad lain yang bernama Hafsyah. Hafsyah adalah anak perempuan dari Umar bin Khattab yang kemudian menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar meninggal. Kita tidak perlu menjadi seorang jenius untuk tahu bahwa desas-desus ini berasal dari Syiah dan pasti dibantah oleh Sunni. Kontroversi yang kedua adalah Muhammad, Fatimah putri Muhammad, dan cucu Muhammad yang ada di dalam kandungan, meninggal sebelum genap 1 tahun setelah Muhammad melakukan sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah adalah meminta kepada Allah supaya melaknat orang yang bersumpah jika orang itu berdusta. Yang hadir untuk ikut melakukan sumpah mubahalah bersama Muhammad adalah Ali dan Fatimah yang sedang hamil, juga kedua cucu Muhammad yang bernama Hasan dan Husain. Hasilnya, Muhammad mengalami azab sakratul maut yang sangat pedih. Fatimah dan cucu Muhammad yang masih dalam kandungan juga mati mengenaskan sebelum 1 tahun semenjak sumpah mubahalah itu. Setelah itu, Ali bin Abu Thalib dan kedua cucu Muhammad yang bernama Hasan dan Husain juga mati mengenaskan dengan cara dibunuh oleh pengikut Muhammad sendiri. Semua hal ini juga sudah saya bahas lebih detail pada video lain yang membahas tentang mubahalah. Jadi, silakan teman-teman lihat video itu setelah nonton video ini sampai selesai. Pada video ini, kita lebih fokus kepada kontroversi kematian Muhammad yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yaitu Muhammad sendiri tidak langsung dikubur pada hari itu juga. Kita lanjut baca hadis Ibnu Majah nomor 1608. Aisyah berkata, Nabi SAW berlindung dengan kalimat-kalimat itu. Jauhkanlah penyakit, wahai roh manusia. Sembuhkanlah. Engkau adalah penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ketika Nabi SAW telah merasakan berat, di saat sakit yang membawanya pada kematian, aku meraih tangannya dan aku usap. Aku bacakan doa tersebut. Namun beliau melepaskan tangannya, kemudian mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku. Dan gabungkanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Aisyah mengatakan, maka itu adalah ucapan terakhir yang aku dengar dari Nabi SAW. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa pada akhirnya, sebelum meninggal, Muhammad memohon ampun kepada Tuhannya.
Tentunya ini berarti Muhammad mengakui bahwa selama ini dirinya berdosa. Hal seperti ini biasa terjadi pada orang-orang jahat. Mereka baru minta ampun kepada Tuhan ketika sakit dan detik-detik terakhir sebelum mati. Hadis Ibnu Majah, nomor 1611. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih berat sakitnya selain dari Rasulullah SAW. Hadis Ibnu Majah, nomor 1615. Para sahabat menyebut-nyebut di sisi Aisyah bahwa Ali adalah penerima wasiat Nabi. Maka Aisyah pun bertanya, kapan beliau berwasiat kepadanya? Padahal Rasulullah bersandar di dadaku atau di pangkuanku. Beliau minta diambilkan baskom. Beliau juga terkulai lemah dalam pangkuanku. Kemudian meninggal tanpa aku sadari. Lalu kapan SAW berwasiat? Nah, jadi dari sumber sunni ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa para sahabat Muhammad tahu bahwa Ali adalah penerus atau penerima wasiat. Tetapi Aisyah memberikan penolakan terhadap legitimasi Ali, dengan alasan dia tidak mendengarnya sendiri dari Muhammad. Hadis Ibnu Majah, nomor 1616. Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar sedang berada di rumah istrinya, anak Kharijah, di daerah Hawali. Orang-orang waktu itu berkata, Nabi SAW belum meninggal. Itu hanyalah sebagian yang biasa beliau alami ketika menerima wahyu. Kemudian datanglah Abu Bakar. Ia membuka kain penutup wajah beliau dan mencium antara kedua mata beliau. Setelah itu ia berkata, engkau terlalu mulia di sisi Allah jika harus mati 2 kali. Demi Allah, Rasulullah SAW telah wafat. Sementara Umar yang berada di pojok masjid berkata, demi Allah, Rasulullah SAW belum meninggal. Beliau tidak akan meninggal hingga memotong tangan dan kaki orang-orang munafik. Lalu Abu Bakar bangkit dan naik ke atas mimbar. Ia mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, dalam kurung murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Umar pun berkata, sungguh, seakan-akan aku belum pernah membaca ayat ini, kecuali hari ini. Hadis Ibnu Majah, nomor 1617. Ketika para sahabat akan membuatkan lubang untuk Rasulullah SAW, mereka mengutus seseorang menemui Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dia adalah orang yang membuat lubang bagi penduduk Mekah. Sementara yang lain mengirim utusan menemui Abu Talhah. Dia adalah orang yang membuat lubang bagi penduduk Madinah, tetapi dengan model yang lahat. Lalu, mereka mengutus untuk menjemput keduanya. Para sahabat berkata, ya Allah, berilah mana yang lebih baik bagi Rasulmu. Akhirnya mereka dapat menemukan Abu Talhah dan membawanya. Sementara Abu Ubaidah tidak ditemukan. Kemudian Abu Talhah membuatkan lubang untuk Rasulullah SAW. Ibnu Abbas berkata, ketika persiapan untuk Rasulullah telah selesai pada hari Selasa, beliau diletakkan di atas kasur dalam rumahnya. Kemudian, orang-orang masuk sekelompok demi sekelompok, mensolati jenazah Rasulullah SAW. Setelah mereka selesai, para sahabat mempersilahkan kaum wanita untuk masuk sholat. Setelah selesai, mereka mempersilahkan anak-anak. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi imam bagi orang-orang ketika mensolati Rasulullah SAW. Kaum muslimin berselisih di mana lubang Rasulullah akan digali. Sebagian mengatakan, sebaiknya beliau dikubur dalam masjidnya. Sebagian yang lain berkata, sebaiknya beliau dikubur bersama para sahabatnya. Lalu Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi yang meninggal, kecuali dikuburkan pada tempat dia meninggal. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW yang beliau wafat di atasnya, diangkat, lalu mereka membuat lubang.
Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan pada tengah malam di malam Rabu. Sementara yang turun ke kuburan beliau adalah Ali bin Abu Thalib, Al-Fadl ibnu Abbas, Kutsam saudaranya, dan Syukran mantan budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aus bin Hauli, ia adalah Abu Layla, berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Aku bersumpah kepada Allah dan kedudukan kami di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kamu." Maksudnya minta izin turun ke lubang beliau. Maka Ali pun berkata, "Turunlah." Syukran adalah budak beliau. Dia mengambil kain kasar yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenakan. Kemudian ia memasukkannya ke dalam kuburan beliau, seraya berkata, "Demi Allah, tidak ada yang akan mengenakannya setelahmu selamanya." Maka kain itu pun dikubur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Ibnu Majah, nomor 1622. Ibnu Umar berkata, "Kami sangat berhati-hati untuk berbicara dan bersenang-senang bersama istri kami di masa Rasulullah SAW. Maka kami berani untuk melakukannya ketika Rasulullah SAW meninggal." Nah, kenapa Ibnu Umar berkata bahwa mereka sangat berhati-hati untuk berbicara dan bersenang-senang bersama istri mereka di masa Rasulullah SAW? Karena salah satu keistimewaan Nabi Muhammad yang dicatat oleh tafsir Al-Qurtubi adalah jika Muhammad melihat istri seorang muslim dan menginginkannya, maka seorang muslim itu wajib untuk menceraikan istrinya supaya Muhammad bisa kawin dengan bekas istrinya itu. Hal ini juga sudah kita bahas di video lain. Jadi kita tidak akan membahasnya lebih lanjut. Silakan teman-teman cari dan nonton video itu untuk melihat referensinya setelah video ini selesai. Nah, balik ke topik. Jadi Muhammad meninggal pada hari Senin, tetapi tidak dikuburkan pada hari itu juga. Dia dikuburkan pada malam Rabu, tengah malam. Senin malam. Selasa malam. Rabu malam. 3 hari dibiarkan tidak dikubur. Ini jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi, peristiwa ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa tidak ada yang ngotot untuk menguburkan Muhammad pada hari itu juga, seperti mualaf yang kita lihat di awal? Apakah pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa Muhammad adalah seorang muslim? Apakah pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa seorang muslim harus dikuburkan pada hari itu juga? Nah, ada beberapa penjelasan dari berbagai kelompok muslim sendiri. Penjelasan pertama adalah dari kelompok muslim yang menentang bahwa Muhammad dibiarkan tidak dikubur 3 hari. Mereka mempunyai sebutan alasan untuk berkata bahwa hadis yang barusan kita baca adalah hadis palsu. Jadi mereka mulai dari kepercayaan bahwa Muhammad adalah nabi teladan yang berakhlak paling mulia. Nabi yang mulia tidak mungkin dibiarkan tidak dikubur selama 3 hari. Oleh karena itu, menurut hati nurani dan akal sehat mereka, Muhammad pasti dikuburkan pada hari itu juga. Kelompok ini biasanya muslim awam. Mereka tidak punya dasar apapun untuk berkata demikian, selain berdasarkan kepercayaan dan logika mereka sendiri. Kelompok berikutnya adalah kelompok muslim yang sudah sadar bahwa tidak ada dasar untuk berkata bahwa Muhammad dikubur pada hari itu juga, tetapi masih tidak bisa menerima bahwa Muhammad dibiarkan tidak dikubur selama 3 hari. Kelompok ini berkata bahwa Muhammad dikuburkan pada hari Selasa berdasarkan pendapat para ulama. Kenyataannya, memang ada beberapa ulama dan buku-buku yang berpendapat bahwa Muhammad dikuburkan pada hari Selasa. Dengan demikian, Muhammad dikuburkan tidak lebih dari 48 jam setelah kematiannya. Menurut mereka, dikuburkan tidak lebih dari 48 jam masih bisa ditoleransi. Tidak keterlaluan. Oleh karena itu, mereka menerima bahwa Muhammad dikuburkan pada hari Selasa berdasarkan pendapat. Teman-teman yang kritis tentunya mempertanyakan, kenapa berdasarkan pendapat? Kenapa bukan berdasarkan fakta saja? Kita bahas kelompok berikutnya, yang menerima bahwa Muhammad dikubur pada hari Rabu.
Sebagian dari kelompok ini bisa menerima bahwa Muhammad tidak dikubur selama 3 hari dengan menghibur diri bahwa jenazah Muhammad tidak bau, tidak membusuk, dan lain sebagainya. Mereka tidak mempertanyakan apakah hal itu masuk akal. Kalau memang jenazah Muhammad tidak membusuk, tentunya jenazah Muhammad tidak akan dikuburkan sampai sekarang. Jika jenazah Muhammad tidak membusuk, tentunya hal itu akan dianggap sebagai mukjizat dan dibanggakan oleh seluruh umat muslim. Justru Muhammad dikubur setelah 3 hari adalah bukti bahwa jenazahnya sudah tidak bisa dibiarkan lagi karena sudah membusuk. Ada kemungkinan sebagian dari para sahabatnya yang berharap Muhammad akan bangkit seperti Yesus. Tetapi karena Muhammad bukannya bangkit, malah membusuk, mereka terpaksa menguburkannya. Yuk kita baca keterangan dari hadis Darimi nomor 83. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Namun jasad beliau belum juga dimakamkan hari itu, malamnya, dan hari esoknya. Sehingga dimakamkan pada malam Rabu. Mereka berkata, Rasulullah SAW belum wafat. Hanya saja beliau naik ke langit dengan ruhnya, sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Lalu Umar radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW belum wafat. Akan tetapi beliau dinaikkan bersama ruhnya ke langit, sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW tidak meninggal, sampai ia memotong tangan-tangan serta lidah-lidah mereka. Umar radhiyallahu anhu terus berkata demikian, sampai berbusa kedua sudut mulutnya. Sebab ancaman dan perkataannya. Kemudian Abbas radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sungguh Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Karena beliau adalah manusia biasa. Dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia. Maka makamkanlah sahabat kalian. Jadi, Muhammad dikuburkan karena sudah berubah. Alias sudah membusuk. Seperti manusia biasa. Nah, kelompok yang terakhir adalah kelompok yang belajar dan menerima catatan Islam bahwa Muhammad tidak dikubur selama 3 hari karena para sahabat sibuk merebut kekuasaan yang ditinggalkan Muhammad. Bagi para sahabatnya, mendapatkan kekuasaan Muhammad lebih penting daripada mengurus jenazah Muhammad. Sekarang kita harus membaca bagaimana pendapat para ulama ketika Nabi meninggalnya pada hari Senin tetapi dikuburkan pada hari Rabu. Tidaklah Nabi meninggalnya pada hari Senin, kemudian sampai beliau dikuburkan hari Rabu. Itu karena saat itu ada satu masalah yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan. Apa itu? Masalah siapa yang menggantikan posisi Nabi untuk menjadi pemimpin bagi kaum mukminin. Makanya ketika para sahabat kemudian tahu mana yang lebih penting dan lebih pokok, maka mereka menyelesaikan yang lebih penting itu. Sampai ketika masalah itu sudah selesai, barulah pengurusan jenazah Rasulullah dimakamkan dan dikebumikan pada waktu hari Rabu. Hal ini membuat saya teringat pada sejarah Maharaja pertama China yang bernama Qin Shi Huang. Sebenarnya Qin Shi Huang mewariskan tahta kepada putranya yang bernama Fusu. Tetapi ketika Qin Shi Huang meninggal, kasihnya yang bernama Cao Cao bersekongkol dengan menteri yang bernama Li Shi dan putra Maharaja lain yang bernama Hu Hai. Mereka tidak mau Fusu menjadi Maharaja menggantikan ayahnya. Jadi, mereka menyembunyikan informasi tentang kematian Maharaja Qin Shi Huang. Lalu, mereka segera membuat titah Maharaja palsu, supaya Fusu dan para pengikutnya melakukan bunuh diri. Setelah Fusu dan para pengikutnya mati karena bunuh diri, kematian Maharaja Qin Shi Huang diumumkan dan Hu Hai diangkat menjadi Maharaja. Jadi, menyembunyikan informasi tentang kematian seseorang untuk merebut warisan sering terjadi di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, sangat masuk akal jika Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak ingin ada orang yang tahu bahwa Muhammad sudah meninggal. Sampai mereka mendapatkan legitimasi warisan kekuasaan Muhammad dari semua orang, termasuk dari Ali bin Abu Thalib. Dan tidak heran jika mereka membunuh semua orang yang menentang, termasuk membunuh Fatimah, yang sedang mengandung cucu Muhammad, baru mengumumkan bahwa Muhammad sudah meninggal, dan menguburkannya. Nah, kelompok muslim yang terakhir ini biasanya dimusuhi oleh kelompok muslim yang lainnya.
Karena kelompok muslim yang lainnya percaya bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah para khalifah suci. Berdasarkan catatan Islam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah orang-orang yang berperan dalam membukukan Al-Quran. Jika ternyata mereka adalah bajingan keji, tentunya kesucian Al-Quran juga perlu dipertanyakan. Jika mereka berani membunuh putri dan cucu Muhammad demi kepentingan mereka, tentunya ketika membukukan Al-Quran, mereka juga berani menyelipkan kepentingan mereka di dalamnya. Ini adalah konflik antara Islam Sunni dan Islam Syiah yang masih terus berkepanjangan sampai hari ini. Kelompok Syiah adalah para pendukung Ali yang berkata bahwa Abu Bakar dan Umar membunuh Fatimah putri Muhammad dan memaksa Ali mengakui kekuasaan mereka. Selain itu, kelompok Syiah juga berkata bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini sudah tidak asli. Berbeda dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Sedangkan kelompok Sunni adalah para pendukung Abu Bakar dan Umar yang berkata bahwa semua yang dikatakan kelompok Syiah adalah fitnah. Mereka berkata bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini masih asli, seperti yang diturunkan kepada Muhammad. Dan Ali mengakui kekuasaan mereka dengan sukarela tanpa paksaan. Narasi yang dibangun oleh kelompok Sunni adalah kelompok Syiah menfitnah dan menghina para sahabat Muhammad, padahal mereka sudah menghormati dan toleransi kepada Ali. Selain itu, mereka berkata bahwa kelompok Syiah sudah murtad, keluar dari Islam, karena mereka tidak percaya bahwa Al-Quran masih asli, seperti yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, itulah penjelasan kenapa Muhammad dibiarkan tidak dikubur selama 3 hari, menurut catatan Islam. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu.